Oke, Sobat FB Sport, balik lagi sama Cap Hantam. Kali ini kita akan bahas Persija Jakarta dan Sintayong. Jadi Sintayong memilih Persija Jakarta diiringi dengan ekspektasi yang sangat besar karena dia ditargetkan untuk menjadi juara dalam rangka merayakan 500 tahun Kota Jakarta tahun ini. Itu yang diharapkan oleh manajemen, oleh Pak Gubernur juga. Sintayong sendiri kita tahu juga merupakan salah seorang pelatih yang punya kenekatan ya kalau soal target. Kita ingat kalau di timnas itu target dari awal dia melatih sudah sangat tinggi kan, ditargetkan juara AFF dan lain-lain, dan kebanyakan dia bisa mencapai target tersebut. Jadi rasanya target dari manajemen Persija dan juga Pak Gubernur itu tadi disanggupi oleh Sintayong. Itulah mengapa dia sekarang menjadi pelatih dari Persija Jakarta. Namun sayangnya di awal kepelatihannya sudah ada beberapa dinamika yang terjadi. Salah satunya kemarin ketika wartawan Jawa Pos juga mantan ketua PSSI Pers Bang Taufik itu share bahwa ternyata ada 3 pemain nih, Sen Pratinama, terus Cyrus Margono dan juga Mauro Zylstra tidak masuk ke rencana Sintayong musim depan. Ada yang bilang ada kemungkinan akan dipinjamkan ke klub-klub satelit atau mungkin dilego ke klub lain. Tapi intinya adalah mulai banyak suara-suara dari para supporter yang mengatakan bingung dengan apa yang ingin dibangun oleh Sintayong di Persija. Sebelum kita bahas itu, kalau saya secara pribadi juga bingung. Malah saya bingungnya bukan mengenai apa yang ingin dibangun oleh Sintayong di Persija, tapi saya bingungnya kenapa Mauricio Souza diganti setelah musim lalu sebenarnya cukup berhasil ketika dia membawa Persija ke peringkat 3. Teman-teman, saya bukan fans Persija, tapi sepanjang pengamatan mengikuti Liga Super dari pekan ke pekan musim lalu, kita bisa lihat sebenarnya Persija cukup menjanjikan. Mereka sudah punya identitas permainan, tampil menyerang di setiap pekannya, tapi memang ada beberapa pertandingan yang mereka meleset lah sehingga akhirnya gagal menjadi juara. Di sisi lain, musim lalu Persija dengan Mauricio ini menghadapi Borneo dan Persib yang sudah punya kerangka tim yang kuat dan juga punya pemain-pemain berkualitas. Kalau Persib ditambah lagi mereka punya pengalaman menjadi juara. Mereka punya pelatih yang sudah 2 kali berturut-turut kemarin sebelum hat-trick jadi juara. Jadi tahu formulanya untuk jadi juara di Liga Indonesia seperti apa. Sementara Persija waktu itu kan menjalani musim pertamanya di bawah Mauricio Souza. Belum lagi ada kejadian-kejadian masuknya pemain-pemain di tengah musim yang kabarnya tidak sesuai dengan rekomendasi pelatih. Nah, hingga akhirnya kalau menurut saya secara pribadi di akhir musim finish peringkat ketiga itu sudah sebuah modal berharga bagi Persija untuk mengincar juara di musim ini. Karena mungkin dengan sedikit perombakan Persija bisa jadi menambah kedalaman di bench-nya, menambah lubang-lubang di posisi inti yang dianggap bermasalah, mereka akan jadi salah satu kontender kuat untuk menjadi juara. Nah, sekarang ketika Mauricio Souza diganti dengan Sintayong, memang Sintayong kita akui sukses bersama timnas, tapi catatannya di klub, apalagi terakhir di urusan memang kurang baik, sehingga itu yang membuat kita sedikit khawatir. Tapi sebelumnya saya juga sempat buat konten di X. Di situ saya bilang bahwa Sintayong bisa membawa Persija di juara. Dia punya kualitas, dia punya pengalaman, tapi syaratnya dia harus didukung penuh oleh manajemen, termasuk dalam hal pemilihan pemain. Nah, ini kan karena 3 pemain ingin keluar, udah mulai goyang, sudah mulai banyak masukan-masukan. Nah, kita takutnya nanti manajemen Persija pintar-pintar sendiri, nggak akhirnya ada intervensi ke pemilihan pemain dan lain-lain. Nah, itu akan mengganggu proses Sintayong untuk menjadi juara. Tapi yang jelas akan sangat berat bagi Sintayong untuk menjadi juara. Malah kalau saya sebenarnya akan lebih mungkin bagi Persija untuk juara dengan Mauricio Souza yang diberi kesempatan 1 musim lagi, terus diberi support untuk memperkuat skuadnya ketimbang sekarang Sintayong mau tidak mau harus bentuk timnya dari awal. Di timnas saja ketika dia akhirnya sukses kemarin, dia butuh berapa bulan kan untuk meracik ulang timnya, butuh berapa kompetisi, dia harus potong generasi dulu hingga progresnya naik seperti ini. Nah, sementara di Liga takutnya tidak ada ruang untuk membangun progres yang pelan-pelan dari bawah seperti yang biasa dilakukan oleh Sintayong saat di timnas Indonesia. Karena targetnya juara tahun ini, maka sebenarnya harus ngegas dari awal. Jadi dia harus bangun tim yang benar-benar kuat dan siap juara. Di situ tantangan terberatnya. Tapi dengan core squad yang ada, juga dengan pengalaman Sintayong menangani pemain-pemain asal Indonesia, harusnya meraih peringkat 3 besar lagi di musim berikutnya akan jadi satu hal yang bisa diwujudkan oleh Sintayong paling minimal. Nah, pertanyaannya, kalau Sintayong kemudian berhasil membawa Persija finish 3 besar, apakah di musim depan manajemen Persija mau rombak lagi dengan target juara lagi? Rasanya tidak. Harusnya Persija juga belajar bahwa menjadi juara tidak bisa instan. Mereka harus mulai
membangun fondasi yang kuat. Manajemen dan pelatih harus buat blueprint yang sama, misalnya akan menjadi juara dalam 2 atau 3 tahun. Kalau baru melatih langsung disuruh jadi juara seperti itu, tentu ini akan jadi hal yang berat. Apalagi pesaingnya seperti Persib, kita tahu kerangka tim dari Persib itu sudah oke. Pergantian pelatih rasanya nanti hanya tinggal menyesuaikan dengan kekuatan tim. Karena yang paling penting sekarang Persib sudah punya kerangka tim untuk menjadi juara lagi. Itu yang membuat semuanya menjadi sulit, dan juga karena Persib sudah 3 kali juara beruntun, tekanan ke manajemen dari supporter itu pasti agak sedikit meredah harusnya seperti musim lalu juga, ketika mereka sempat kesulitan di awal musim, ketika mereka unggul 8 poin terus juga bisa di-cut oleh Borneo hingga sama, juga tekanan dari supporternya kan tidak begitu kuat karena sudah memahami, sudah berhasil back to back juara, jadi tidak terlalu menekan lah. Nah, di musim depan akan seperti itu, justru tekanan yang berkurang bisa jadi kekuatan sehingga tim lebih tenang dan berpeluang lebih juara. Oke, itu tadi pembahasan kita soal Persija dan Sintayong. Kita lihat musim ini sejauh mana Sintayong bisa membawa Persija perform di Liga Super. Sekian, kita ketemu lagi di Opini Kep Hantam yang berikutnya.